Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta yang merupakan juga contoh dari elektrokimia. Nah, kali ini kita membahas tentang elektrolisis. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kita mulai saja membahas tentang sel elektrolisis. Kita sebelumnya juga sudah mengetahui bahwa sel elektrokimia itu ada dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta, yaitu berupa reaksi kimia yang berubah menjadi listrik. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sel elektrolisis. Baik, kita akan bahas lebih detail lagi. Ya, sel elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Kalau kemarin sel volta itu dari reaksi kimia menjadi listrik, nah, sel elektrolisis ini adalah dari energi listrik kemudian berubah menjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi di sini tentunya adalah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk elektrodanya juga berbeda dengan sel volta ya. Kalau kemarin sel volta itu Ibu singkat KEPAN gitu ya, katoda positif, anoda negatif. Nah, namun pada sel elektrolisis ini kebalikannya. Ini Ibu singkat KENAP gitu ya, biar gampang hafalnya. Katodanya negatif, anodanya positif. Namun tetap pada katoda dia mengalami reduksi, pada anoda dia mengalami oksidasi. Oke, kita lihat gambar di sini. Ini adalah susunan atau rangkaian dari sel elektrolisis ya. Jadi sel elektrolisis itu dalam satu wadah, nanti ada anoda dan katoda dalam wadah yang berisi larutan elektrolit dan dihubungkan ke dalam baterai gitu. Kalau sel volta kemarin itu kan ada dua wadah gitu ya, memisahkan antara anoda dan katoda. Namun kalau sel elektrolisis ini dalam satu wadah gitu, itu bedanya sih kalau dari gambar atau rangkaiannya gitu ya. Jadi nanti baterai ini berarti kan dia berupa sumber listrik yang dialirkan kepada anoda dan katoda gitu kan, sehingga pada anoda dan katoda akan mengalami reaksi ya gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, penerapan dari sel elektrolisis itu dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Beberapa contohnya adalah penyepuhan emas gitu ya, atau penyepuhan perak. Jadi disepuh itu artinya dilapisi seperti itu. Ada juga contohnya charger aki gitu ya, dari listrik menjadi reaksi kimia, itu aja kata kuncinya. Terus contohnya misalnya baterai HP yang di charge seperti itu juga merupakan contoh penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali, kalian bisa cari lagi contoh-contohnya ya. Oke, tadi Ibu bilang bahwa nanti akan terjadi reaksi kimia gitu ya pada anoda dan katoda. Nah, jadi sel elektrolisis itu akan berbeda reaksi di anoda dan di katoda. Nah, ini Ibu buat bagan seperti ini supaya lebih mudah kalian tahu apa yang akan terjadi jika misalnya larutannya apa, metodenya apa, kemudian kalian prediksi apa yang terjadi di katoda dan di anodanya gitu ya. Jadi kalau di katoda itu nanti dipengaruhi oleh kation. Tadi kan di sini kenap ya, katoda negatif, anoda positif. Jadi nanti kita balik ke sini dulu. Nah, ini kan katodanya negatif, anodanya positif. Nanti misalnya kita larutan elektrolitnya misalnya NaCl, berarti NaCl itu kan ada Na+, ada yang muatan positif, ada yang negatif ya, Cl- gitu ya. Nah, yang positif ini nanti mengarahnya kemana, anoda apa katoda? Nah, karena dia positif akan sering tarik menarik ya, harus beda muatan, dia akan menuju kepada katoda. Kalau yang negatif ini akan menuju kepada anoda yang muatannya positif, jadi harus berlawanan gitu ya. Makanya reaksinya ini juga akan
dipengaruhi, kalau katoda itu nanti dipengaruhi yang namanya kation. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Karena katodanya tadi pada sel elektrolisis adalah negatif, maka nanti yang mengarah kepada katoda yang negatif itu, maka kation yang muatannya positif. Nah, reaksinya tadi katoda itu reduksi. Oke, di sini dibagi beberapa reaksi. Ini akan berbeda. Jadi kalau misalnya ada kation dari golongan 1A, misalnya 1A itu Li, Na, K, Rb, Cs ya, itu Rb gitu. Terus ini ada Mg, Be, Ca seperti itu, Al dan Mn. Pokoknya kalau ada kation di golongan 1A, 2A, Al dan Mn, itu kita lihat dulu juga apakah elektrolitnya itu berupa larutan. Apa bedanya? Kalau larutan sama lelehan atau leburan apa bedanya? Ya, bedanya kalau larutan itu mengandung air, kalau leburan itu murni ya. Atau lelehan misalnya larutan garam sama lelehan garam itu berbeda. Kalau larutan itu berarti garamnya dicampurkan air, kalau lelehan itu hanya fasanya tidak padat seperti itu, paham ya, tapi nggak ada kandungan air. Nah, kalau misalnya dari kation golongan 1A, 2A atau Al atau Mn nih, mereka bentuknya larutan, berarti mengandung air, itu akan mengalami direduksi, airnya direduksi. Artinya yang bereaksi di sini, airnya ini, H2O-nya ini akan direduksi. Maka nanti reaksinya pada katoda yang terjadi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 dan 2 OH- gitu ya. Jadi dari katoda nanti biasanya ada gelembung seperti itu kalau larutan. Dan akan bersifat basa seperti itu karena dia menghasilkan OH-. Kalau misalnya dalam praktikum nanti dikasih indikator, nanti dia akan menunjukkan suatu basa seperti itu ya. Kemudian kalau bentuknya leburan atau lelehan bagaimana? Nah, kalau bentuknya lelehan dan leburan, yang direduksi itu bukan air, tapi yang direduksi adalah kationnya. Misalnya Mn, berarti Mn-nya di reduksi. Misalnya Mn itu kan Mn2+, maka di sini N-nya itu ganti. Ini 2+, oh berarti jumlah elektronnya 2, maka di sini 2 elektron menjadi Mn saja seperti itu ya. Jadi kationnya direduksi itu berbeda. Jadi kalau misalnya nanti mengerjakan soal harus benar-benar dilihat dia bentuknya larutan, lelehan seperti itu. Terus yang kedua, aturan yang kedua, kalau kationnya selain nomor 1, nah selain yang ini nih, misalnya Fe gitu ya, dia kan bukan golongan 1A, bukan 2A, bukan Al dan Mn ya. Berarti dia nanti yang terjadi reaksinya adalah kation yang direduksi. Misalnya Fe, berarti Fe, misalnya Fe3+, berarti di sini Fe kan ditambah 3 elektron menjadi Fe. Ini Fe3+, ini 3 elektron menjadi Fe, misal itu contohnya seperti itu ya. Terus kalau misalnya di kation itu H+, misalnya H+ HCl misalnya, itu kan berarti H+ dan Cl-, berarti H+-nya menanah kation ke katoda ya. Maka kalau H+ itu reaksinya akan seperti ini, 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Gitu ya, jadi harus benar-benar dilihat kationnya, terus bentuknya larutan atau lelehan gitu. Jadi benar-benar dilihat karena reaksinya akan berbeda. Oke, itu pada katoda. Oke, kita lanjutkan ke anoda. Bagaimana apa yang terjadi di anoda gitu ya. Kalau anoda ini dia ada pengaruh dari elektroda. Jadi yang menjadi jadi perhatian juga adalah elektroda yang dipakai. Elektroda tuh macam-macam yang dipakai ya, bisa karbon, bisa Cu gitu ya, bisa Au ya, beda-beda. Jadi itu juga reaksinya akan berbeda. Jadi kita harus benar-benar dilihat elektrodanya apa nanti kalau mengerjakan soal atau praktikum seperti itu ya. Nah, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, oke? Elektroda itu ada 2 jenis ya, perlu kita ketahui. 2 jenis, yaitu elektroda inert dan elektroda tidak inert atau non inert seperti itu. Apa sih itu elektroda inert? Elektroda inert itu, jadi elektroda inert itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi elektrodanya. Nah, kalau tidak inert berarti elektrodanya itu ikut bereaksi gitu ya, bedanya ya. Oke, kita lihat dulu yang elektroda inert ya, itu ada apa aja? Ada karbon, PT, Au gitu ya, platina dan
emas gitu. Atau Ibu biasanya Ibu singkat agar lebih mudah dihafal adalah CAU baru PT jadi Caupait gitu ya, supaya lebih itu hanya jembatan keledainya saja supaya gampang diingat. Oke. Nah, tadi yang mengarah ke anoda, karena anoda pada elektrolisis itu positif gitu ya. Jadi ya, kalau ini katodanya negatif, maka yang mengarah itu anion. Kalau ini anodanya positif, maka yang mengarah itu adalah anion. Ya, anion yang bermuatan negatif. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu elektrodanya. Sudah tahu nih elektrodanya, baru kita lihat anionnya gitu ya. Nanti Ibu akan berikan contoh soalnya. Jadi kalau misalnya anionnya itu sisa asam oksi itu apa aja? Ada SO4 2-min, NO3 min ya. Jadi kalau ada anionnya itu berupa asam oksi gitu, SO4 2-min atau NO3 min, jadi yang akan bereaksi adalah airnya. Jadi airnya akan dioksidasi. Tapi beda ya reaksi pada katoda dan anoda. Nah, kalau pada katoda itu kan terjadi reduksi, jadi airnya direduksi. Tapi kalau di anoda itu airnya yang dioksidasi. Jadi 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron ya. Jadi ini akan menghasilkan gas oksigen dan ini akan bersifat asam ya. Oke, kita lanjut. Gimana kalau anionnya itu berupa golongan 7A? Apa aja golongan 7A itu? Ada F, Cl. Ini tuh bukan C ya, tapi ini Cl. Ini Cl, bukan C, ini Cl. Oke. Nanti dilihat aja. Golongan 7A itu ada apa aja? FCl, BRI. Nah, kalau ada anion pada golongan 7A seperti FCl, Br, dan I itu akan dioksidasi. Jadi X ini adalah ganti aja misalnya F, berarti 2F sama dengan F2 ditambah 2 elektron. Seperti itu ya. Jadi X-nya ganti yang ini nanti kalau di reaksinya apa gitu. Kemudian kalau anionnya OH- berupa OH-, maka ini OH-nya yang direduksi. Nah, reaksinya gimana? 4OH- menjadi O2 ditambah 2H2O dan 4 elektron ya. Kemudian kalau misalnya elektrodanya tidak inert, tadi tidak inert itu artinya elektrodanya ikut bereaksi, maka ya si elektrodanya ini yang bereaksi, dia akan mengalami oksidasi ya. Gitu. Paham ya? Jadi seperti itu reaksi-reaksi elektrolisis. Agar lebih paham kita coba contoh soalnya, oke? Oke, kita lihat di sini adalah, baca dulu, elektrolisis. Nah, ini misalnya ini kalau nggak ditulis seperti ini, bisa jadi dia berupa lelehan ya. Kalau nggak ditulis larutan, bisa jadi kebalikannya dia lelehan, gitu, atau leburan. Oke, contoh soalnya di sini elektrolisis dari ZnNO3 2 kali dengan elektroda grafit. Grafit itu apa? Grafit itu karbon ya. Oke, kita lihat kalau ZnNO3 2 kali diuraikan, dia akan menjadi Zn2+. Nah, berarti ini apa? Kation ya. Dia muatannya positif. Dan NO3- muatannya apa? Negatif. Kita dulu menuliskan reaksi pada katoda dan anoda. Tadi katoda kan negatif, berarti si Zn ini yang akan mengarah ke katoda gitu ya. Gitu. Coba kita lihat Zn. Zn apa golongan 1A, 2A, Al atau Mn? Bukan ya. Zn tidak termasuk ke dalam situ. Kemudian apakah dia Zn itu misalnya itu tadi bentuknya lelehan? Kita lihat Zn berarti yang ini ya. Ini bukan, maksudnya bukan yang ini. Yang ini kation selain nomor 1 tadi kan. Berarti kationnya yang direduksi, maka si Zn2+ nanti di sini jadi Zn2+ menjadi apa tuh namanya? 2 elektron menjadi Zn. Maka bisa tulis kayak gini ya reaksinya ya. Tadi ya mengikuti aturan yang tadi. Kemudian pada anoda kita lihat dulu ini apa? Elektrodanya adalah grafit gitu kan. Maka kalau grafit berarti itu kan karbon inert ya. Terus kita lihat kita lihat di sini ini NO3- anionnya ya. Kalau NO3- apa tadi? Ya ini kan. Maka yang bereaksi apa? 2H2O yang ini. Ya, bisa dituliskan seperti itu. Paham?
Paham? Nah, kalau ditanyakan reaksi totalnya, maka kita harus samakan jumlah elektron. Nah, ini kan 2, di sini 4, berarti elektronnya tidak sama. Maka kita harus samakan dulu dengan cara apa? Yang ini dikali 2, ini dikali 1 ya. Nah, gitu kan? Nah, ini 2 dikali 2 supaya sama, karena 2 kali 2 nanti hasilnya 4 elektron. Ya udah, jadi reaksi totalnya gimana? Ini kan berarti dicoret nanti kan, ini kan jadi ketika ini dikali 2 maka ini jadi 2Zn gitu kan, ini jadi 4, nah ini jadi 2, ini kan jadi sama berarti coret gitu kan. Kalau berseberangan dengan panah yang berbeda maka bisa dicoret gitu kan. Ada lagi yang sama nggak? Tidak ada ya. Maka kita turunkan, Zn nya turun jadi 2Zn2 plus ditambah 2H2O menghasilkan 2Zn tadi udah dikali 2 ya, 2Zn ditambah 4H plus dan O2. Paham ya? Gampang ya? Jadi harus diuraikan dulu, dia lihat lelehan atau larutan, terus elektrodanya apa gitu, siapa yang mengarah ke katoda, siapa yang mengarah ke anoda, itu harus diuraikan dulu. Contoh kedua di sini, elektrolisis larutan FeSO4 dengan elektroda PT. Oke, di sini kita lihat FeSO4 kita uraikan jadi Fe2+, jadi SO4 2-, berarti ini ke katoda ya, yang positif ke katoda, yang negatif ke anoda. Terus kita lihat di sini elektrodanya PT. Oke, kita buat dulu reaksi pada katoda. Fe ya, larutan Fe, tapi Fe itu kan bukan dari golongan 1A, 2A atau ini kan. Berarti apa? Berarti yang direduksi seperti yang tadi ya. Kation yang direduksi, maka jadi Fe2+ ditambah 2 elektron menjadi Fe gitu ya. Terus kita lihat elektrodanya, PT. PT itu apa tadi? Yaitu inert. Nah, tadi sisanya NO3-, maka yang bereaksi 2H2O, O2, 4H+, menjadi 4H+, seperti itu ya. Maka di sini ditulis ini. Seperti tadi, elektronnya harus disamakan. Ini dengan dikali 2 dan ini dikali 1 gitu kan. Ini jadi 2, ini jadi 4 gitu kan. Ini jadi 2. Maka karena udah sama elektronnya, coret. Tinggal tuh turun gitu kan. Tinggal turun, berarti 2Fe2+, ini turun 2H2O menghasilkan 2Fe, 4H+ dan O2. Gampang ya? Gampang. Nah, contoh lain. Misalnya asam sulfat. Ya, asam sulfat itu H2SO4. Ini langsung aja deh. H2SO4 diuraikan jadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, H+ ini berarti mengarah kemana? Ke katoda ya. Kalau yang positif ke katoda karena katoda negatif. Terus SO4 ini mengarah ke anoda. Di sini memakai elektroda karbon. Oke, kita karena di sini anoda dulu nggak apa-apa, sama aja. Berarti dilihat elektrodanya. Oh, karbon berarti apa tadi? Inert gitu ya. Terus SO4 2-. Oh, ini berarti asam oksi yang tadi. Berarti yang bereaksi adalah air. Ya, 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian di sini kita lihat di reaksi katoda. Berarti lihat di H+-nya ini kan. Oh, H+ gitu ya. Di H+ itu apa? Maka jadi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2 gitu kan. Nah, seperti itu. Ini elektronnya nggak sama, ini 2, ini 4. Maka biar sama, ini kali 1, ini kali 2. Jadinya kan dikali 1 ini tetap ya, tetap H2O menjadi 4H+ tambah O2, 4 elektron gitu kan. Ini dikali 2 juga, 2 kali 2 4H+, 2 kali 2 4 elektron menjadi 2H2. Nah, ini kan sama, coret. Terus berbeda panahnya, bisa dicoret, ini juga coret gitu kan. Jadi turun tinggal 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2 gitu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga. Tembaga itu Cu ya. Oke, kita uraikan dulu. CuSO4 itu terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Berarti Cu ini mengarah ke katoda, SO4 2- mengarah ke anoda, dan elektroda yang dipakai adalah Cu ya. Oke, Cu ini berarti kan bukan golongan 1A, 2A, Mn ya, dan Al gitu. Maka yang bereaksi adalah si ininya, yaitu menjadi Cu teroksidasi ya. Sorry. Ini salah.
Oh, yang ini maksud Ibu nih. Maksud Ibu yang ini tadi ya, si CU ini mengarah ke katoda. Jadi karena dia bukan logam golongan 1A, 2A, atau Mn atau Al, maka Cu-nya yang bereaksi. Jadi Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi mengalami reduksi ya. Jadi plus 2 menjadi 0 gitu. Kalau pada anoda, lihat di sini, elektrodanya tembaga, maka dia non-inert. Kalau non-inert, logamnya yang elektrodanya yang bereaksi, maka si tembaganya itu, maka menjadi Cu, menjadi Cu2 plus dan 2 elektron gitu ya. Jadi mengalami oksidasi. Ya sudah, sama kayak tadi. Oh, ini elektronnya kebetulan udah sama, coret, ini sama, coret. Jadi sisa Cu menjadi Cu. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, larutan CuSO4 dengan anoda tembaga dan katoda besi. Nah, kalau kita lihat di sini, anodanya sama katodanya berbeda ininya, elektrodanya ya. Kita uraikan dulu, CuSO4 jadi Cu2 plus dan SO4 2-. Kita lihat anoda. Anoda itu katanya pakai elektrodanya itu mana? Tembaga. Berarti non-inert. Berarti tadi seperti yang ini, yang tembaganya, si elektrodanya, si tembaganya yang bereaksi. Maka menjadi Cu, menjadi Cu2 plus, ditambah 2 elektron. Paham ya? Terus selanjutnya, pada katoda, ya berarti si Cu2 plus kan. Nah, Cu12 itu juga di sini bentuknya larutan, tapi Cu2 plus ini kan dia larutan, tapi ini dia selain golongan ini 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang terjadi adalah kationnya yang direduksi, maka Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, sama tadi coret-coret, karena sama ini juga coret-coret, jadi tinggal Cu dan Cu ya. Jadi sebenarnya hanya yang diperhatikan tuh anode di tembaga aja. Di katoda besi kan yang dilihat adalah ininya ya, kationnya gitu. Kemudian contoh selanjutnya adalah lelehan. Nah, ini lelehan nih. NaCl dengan elektroda grafit. Tadi grafit itu karbon. NaCl kita uraikan jadi Na plus dan Cl min gitu kan. Karena Na ini berarti ke katoda, ini anoda. Oke, kita anoda dulu. Elektrodanya grafit. Sisa ion asam ya. Maka asamnya ini yang bereaksi. Jadi 2Cl menjadi 2Cl2 dan 2 elektron. Sambil nanti kalian sambil lihat, biar nyambung sambil lihat ininya ya. Reaksi-reaksinya yang tadi Ibu jelaskan ya. Terus kemudian ini mengarah ke katoda. Maka karena dia golongan 1A, maka tapi dia lelehan, jadi si Na-nya yang bereaksi ya. 2Na plus ditambah 2 elektron menjadi 2Na. Sama kayak tadi, ini kebetulan sama elektronnya, maka tinggal coret, yang ini turun gitu. Jadi 2Cl ditambah 2Na plus menjadi Cl2 dan 2Na. Seperti itu ya. Jadi kalau menghadapi soal-soal yang seperti itu juga harus lihat prinsipnya reaksi elektrolilisisnya. Oke, karena tadi sel elektrolisis itu berhubungan dengan listrik, maka ini berkaitan dengan yang namanya hukum Faraday ya. Jadi ada yang berkaitan dengan hukum Faraday 1, ada yang berkaitan dengan hukum Faraday 2. Kita mulai dulu yang hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 itu bunyinya, jumlah massa zat yang dihasilkan pada katoda dan anoda itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya, jadi kalau gambarnya seperti ini, maka dia termasuk ke dalam hukum Faraday 1. Jadi katanya jumlah zat, jadi kan nanti kan biasanya ada yang mengendap seperti itu ya. Jadi jumlah zat yang dihasilkan itu pada di katoda atau anoda itu nanti berbanding lurus dengan arus listrik, jumlah listrik yang dialirkan ya. Bisa dirumuskan sebagai W sama dengan E kali I kali T per 96500. W itu artinya endapan atau berat ya, sama aja sebetulnya, atau berat gitu ya. E itu adalah massa ekivalen, I itu adalah, ini enggak ketulis ya, I itu kuat arus ya, T itu waktu, dan ini 96500 ini Faraday. E ini dijabarkan itu didapat dari AR dibagi Bilox ya. Nah, ini tetap I kali T kali
I kali T per 96500. Itu rumusnya. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai rumus yang ini atau juga yang ini nih, Ibu jabarkan. Jadi bisa juga M itu sama W sama-sama berat gitu ya. M sama dengan E dikali F. F itu Faraday ya. Nah, tadi E itu kan AR per bilox atau valensi gitu ya. Dikali F sama aja sebenarnya. Nah, ini berarti pindah ke sini kan, dibagi ini. Terus F dibagi valensinya. Maka M per AR itu kan, massa per AR itu kan mol. Maka mol sama dengan F dibagi val gitu ya. Atau valensi atau bilox. Nah, maka dapat dirumuskan. Kalian bisa pakai rumus yang ini atau yang ini ya. Terserah ya, tapi biasanya ini. Mol kali val dikali F gitu. Nah, sini kan ada mol. Ada F juga ya. Jadi F-nya itu tergantung di soal. Kalau dia diketahui I, berarti pakai yang ini ya, I dikali T per 96500. Tapi kalau diketahuinya di soal kolom, maka pakai yang ini, Q per 96500 F-nya gitu. Karena tadi juga ini berkaitan dengan mol, perlu diingat juga mol itu bisa dicari gram per AR, bisa dicari dari FSTP 22. Jadi dicari dari situ ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Dalam elektrolisis FeCl2 digunakan 0,2 Faraday. Hitunglah massa Fe yang dihasilkan di katoda dan di katoda. Oke. Di sini FeCl2 ini 0,2 Faraday, berarti ini adalah F-nya. Yang ditanyakan adalah massa atau G-nya atau W-nya gitu ya. Ibu pakai rumus yang ini. Mol kali val sama dengan Faraday. Mol itu tadi karena di sini yang ditanyakan massa, maka bisa kita pakai gram per AR dikali valensi sama dengan F. Oh iya, Ibu tadi lupa menjelaskan ya. Untuk unsur misalnya gini-gini ya. Ibu kasih contoh misalnya NO apa tuh namanya? Misalnya contohnya Ag ya, NO3 itu kan terurai menjadi Ag plus gitu kan. Oke ya, misalnya AgNO3 contohnya. AgNO3 itu kan terurai menjadi Ag plus dan NO3 min gitu ya. Yang dilihat tuh logamnya, kationnya ini logamnya. Ag plus itu karena positif 1, maka valensinya nanti 1 valensinya ini nih ya. Paham ya? Oke, kalau di contoh soal ini kan dalam elektrolisisnya itu dia FeCl2. Nah, FeCl2 itu berarti terurai menjadi, nah ini pindahkan nih duanya ini ke atas jadi 2 plus gitu kan, ditambah 2 Cl min. Yang dilihat apanya ini, si Fe-nya ini. Berarti berapa valensinya? Berarti valensinya sama dengan plus 2 atau 2 gitu ya. Paham ya? Oke, kita balik lagi. Di sini diketahui Faraday-nya. Terus yang ditanyakan adalah hitung massa G-nya. Pakai rumus yang ini ya, karena satu zatnya. Berarti ini ya, aku pakai hukum Faraday 1. Mol dikali val sama dengan F gitu ya. Oke, mol itu bisa kita jabarkan gram per AR karena di sini air yang diketahui, massanya yang ditanyakan. Valensinya terus ada ya tadi. Terus F-nya ini ada nih. Ya udah masukkan G sama dengan AR. Fe-nya berapa? 5. Sorry, ini bukan 5,6 ya. Ibu salah menulis ini. Bukan 5,6, bukan. Tapi 56 gram gitu ya. Valensinya tadi udah cari 2, Faraday-nya 0,2. Ya sudah, ini kali silang 56 dikali 0,2 dibagi 2. Didapatkanlah massanya. Massa Fe yang dihasilkan yaitu 5,6 gram. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, kalau contoh soal selanjutnya itu yang ditanyakan waktu.
Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Cu sebanyak 6,4 gram dari elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan arus 2 ampere. Oke, kita lihat dulu di sini. Waktu itu tadi apa? T ya. T gitu ya. Diperlukan untuk mengendapkan logam Cu sebanyak. Nah, berarti ini apanya nih? Ini G-nya ya, masanya atau W-nya gitulah. Yaitu larutan menggunakan arus. Nah, ini berarti I-nya. Oke. Kita ada T, ada G, ada I. Nah, bagaimana berarti rumusnya? Kita jabarkan dulu berarti ya. Sampai sama pakai rumus yang tadi, mol kali val kali F gitu ya. Molnya ini kan masanya diketahui, maka gram per air. Airnya ada kan? Dikali val dikali, nah F-nya ini jabarkan lagi karena diketahui kuat arus, maka I kali T per 96500 seperti itu. Kita lihat dulu juga di sini kan CuSO4 ya. Cu itu kalau terurai itu menjadi Cu2+ gitu. Maka apa valensinya itu berarti 2 ya. Paham ya? Ini nanti dilihat daftar anion kationnya deh biar tahu ya. Masanya ada 6,4, AR-nya ada 64 dibagi 64, valensi Cu-nya tadi 2, kuat arusnya adalah 2, T-nya dicari per 96500. Ini 6,4 dibagi 64 kan 0, berapa? 1 dikali 2 0,2. Ini coret gitu kan, 0,1 dikali 96500 dari didapati waktunya 9650 detik gitu ya. Paham ya? Itu contoh soal kedua. Selanjutnya contoh soal selanjutnya, di sini diketahui arus listrik sebesar 0,02 Faraday dialirkan ke dalam 100 ml larutan NaI. Nah, ini berarti 100 ml itu volumenya ya. Larutan NaI apabila volume dianggap tetap, berapa nilai pH-nya? Wah, jadi memang elektrolisis ini bisa juga dihubungkan dengan pH ya. Oke, kita lihat dulu. Larutan NaI itu terurai menjadi Na+ dan I-. Jadi kalau positif mengarah ke katoda, yang negatif mengarah ke anoda. Karena kita hanya melihat Na+-nya aja logam ini, maka kita lihat saja reaksi di katoda. Kita ketahui karena dia logam Na dan berupa larutan, maka yang bereaksi atau yang tereduksi adalah air. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Oke, tadi ingat ya, elektron itu akan sama gitu dengan Faraday. 0,02 itu untuk 2 elektron. Nah, kita kan kalau menghitung pH berarti berhubungan dengan H+ dan OH-. Karena di sini berhubung, di sini sifatnya basa, maka 2 OH-. Kita bandingkan saja di sini 2. Ya, itu 0,02, di sini juga 2, maka juga sama 0,02 mol gitu ya. Terus kita masukkan ke rumus POH itu kan min log OH-. Nah, gitu kan. Nah, OH- itu kan ini tanda kurung ini artinya konsentrasi M. Nah, M itu rumusnya N per V gitu kan. Berarti min log N-nya tadi ada nih 0,02 dibagi volumenya. Nah, volumenya ini yang tadinya mililiter diubah menjadi liter. Berarti 100 dibagi 1000 jadi 0,1. Paham ya? Ini dibagi menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 1. Tinggal dibalik kan? Udah kelas 11 sudah pernah nih, jadi 1 min log 2. Maka pH-nya itu 14 dikurangi POH. POH-nya tadi berapa? 1 min log 2. Maka 14 dikurangi 1 min log 2. 14 dikurangi 1 itu 13, min kali min plus itu log 2. Oke? Paham ya? Itu untuk hukum Faraday 1. Jadi ciri-cirinya hukum Faraday 1 yaitu dia zatnya 1. Ya, cirinya seperti itu. Nanti tinggal ngikutin juga rumusnya, molnya disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Kita masuk ke hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu berbunyi apabila 2 sel atau lebih dialiri listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Jadi kalau kita lihat gambarnya tentu berbeda dengan hukum Faraday 1 ya. Kalau hukum Faraday 1 elektrolisisnya itu hanya ada 1
Tapi kalau hukum Faraday 2 yang dielektrolisis itu ada 2 dalam sumber listrik yang sama gitu ya. Ada 2 ini dalam sumber listrik yang sama. Jadi kalau ada seperti ini, maka apa? Massa zatnya itu akan sebanding dengan massa ekivalen. Maka dapat dirumuskan W1 per E1 sama dengan, ini ekivalen ya, W2 per E2. Dengan W itu adalah endapan, E itu adalah massa ekivalen. Boleh pakai rumus yang ini atau juga pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus yang ini tuh enak, udah diarahkan ke molnya, jadi tidak harus kalian ribet lah, pokoknya lebih enak yang ini rumusnya lah. Jadi W1 per E1, jadi dasarnya rumus ini tuh W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Jadi ini E itu kan AR per valensi atau bilox ya. Nah ini dijabarkan lagi seperti ini, jadi seperti ini. Maka tinggal kali silang seperti itu, didapatkanlah rumusnya mol 1 val 1 sama dengan mol 2 per val 2. Ini berkaitan juga mol, jadi diingat lagi juga. Mol bisa gram per AR atau mR, bisa juga F per 22,4 kalau dalam keadaan STP, bisa juga JP per L, bisa juga M kali V ya. Nah, untuk unsur-unsur non-logam tadi Ibu lupa menjelaskan. Untuk unsur-unsur non-logam, kalau H2 valensinya itu 2. Kalau O2 itu 4 karena O itu kan min 2 kali 2 4 gitu ya. Cl2 itu 2 gitu. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita baca dulu soalnya. Pada elektrolisis larutan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu apa? H2SO4. Nah, terjadi 2,24 liter gas. Nah, ini berarti volume hidrogen pada keadaan STP. Nah, ini volume dalam keadaan STP. Jika arus yang sama dialirkan pada larutan perak nitrat, berarti perak nitrat itu apa? EgNO3 gitu ya. Berapa massa perak? Berarti massa Ag-nya nih yang ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke rumus. Ini tadi kan gas hidrogen ya, yang satu. Jadi kalau ciri-cirinya dari hukum Faraday 2 itu ada 2 senyawa. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada asam sulfat dan perak nitrat. Nah, ini H2 tapi yang di ini ya. Terus sama AgNO3. Nah, H2 ini diketahui apa aja nih di H2 ini? Oke, di sini untuk H2 itu diketahui volumenya dalam keadaan STP. Nah, ini Ibu ada salah ya. Jadi ini bukan gram tapi free. Ini salah. Ini harusnya molnya itu dicari dari V dalam keadaan STP. STP. Nah, ini bukan AR tapi 22,4 gitu ya. Jadi bukan gram per AR tapi VSTP karena diketahui volumenya di sini dibagi 22,4. Oke. Nah, ya sudah, masukkan ke dalam sini. Itu berarti 2,24 dibagi 22,4. Nah, valensi H2 lihat tadi sebelumnya. H2 lihat berapa? 2. Maka valensinya 2. Mol yang di sini karena ditanyakan massa, maka G per AR beda sama yang ini, tergantung kondisi soal. Karena ini kan ketahui AR-nya, ditanyakan G pakai yang ini molnya gram per AR. Gramnya berapa nih? Ditanyakan ya. AR-nya ada 108, masukkan. Valensi 2-nya ini adalah 1 ya teman-teman. Ini Ag+, jadi ini kan jadinya Ag+, maka tadi kan udah ya, maka valensinya 1, ini dikali 1 gitu. Ya sudah, dihitung 2,24 dibagi 22,4, 0,1 dikali 2, 0,2. Ini gram per 108 dikali 1, G gram per 108, berarti masanya tinggal dikalikan 0,2 dikali 108. Dapatkan hasil 21,6 gram. Jadi massa perak yang dihasilkan yaitu sebesar 21,6 gram gitu ya. Jadi ciri-ciri dari hukum Faraday 2 ada 2 senyawa. Nah, kayak seperti ini. Kalau hukum Faraday 1 kan itu hanya 1 senyawa saja. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya.
Pada elektrolisis larutan CdSO4 dengan menggunakan elektroda platina terbentuk endapan CD sebanyak 5,6 gram. Oke, yang zat pertama ini ada CdSO4, dia katanya terendap ini sebesar, ini berarti masanya ya. Airnya ada di sini. Pada katoda volume gas yang ditanyakan adalah volume gas pada keadaan STP ya. Oke, CdSO4 ya. Oke, ini kan elektrodanya platina, berarti dia akan menghasilkan O2 karena dia termasuk inert ya, inert. Platina itu inert, maka O2. Nanti dilihat lagi reaksi yang sebelumnya tadi Ibu udah jelasin. Jadi dia akan menghasilkan O2, maka yang dilihat itu O2. Di sini pada yang kedua, dia ada CdSO4, senyawa pertama ada O2 ya, ada CD, ada O2. Sama pakai yang tadi, mol 1 kali val 1 sama dengan mol 2 kali val 2. Oke. CdSO4 ini diketahui apa? Masanya dan airnya, maka dengan mencari molnya dengan gram per AR. Terus valensi 1 ya. Ya, CdSO4 itu CD2 plus kalau diuraikan ya. Jadi SO dan CSO4 2 min. Jadi ini CD2 plus, maka valensinya 2. Di sini tulis 2 gitu kan. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah VSTP, maka VSTP per 22,4 gitu kan rumusnya, mol tadi dikali valensi O2. Tadi coba dilihat valensi O2. Ini ya nilainya. Oke, di sini O2 itu 4 valensinya. Berarti ini Bu salah mencatat ya, sorry. Tapi ini bener kok hasilnya ya. Nah, ini salah Ibu tulisnya. Ini 4 karena O2 tadi ya. Ya sudah, kita hitung 5,6 dibagi 1,2 dikali 2. Terus ini kali silang dengan ini, maka didapati VSTP yaitu 5,6 dibagi 10. Maka dapatkan hasil VSTP-nya, volume gas oksigen pada keadaan STP yaitu sebesar 0,56 liter ya. Gitu. Jadi memang elektrolisis itu tadi perlu diingat bagaimana cara mereaksikan, maksudnya apa yang terjadi reaksi pada anoda dan katoda itu akan berbeda ya. Kemudian juga dia berhubungan dengan Faraday 1 dan Faraday 2, itu tergantung. Kalau Faraday 1 itu zatnya 1, senyawanya 1, kalau Faraday 2 itu ada 2 dan dialiri arus listrik yang sama, itu tentunya berbeda. Terus juga perlu diperhatikan molnya ini tergantung di kondisi soalnya yang diketahui apa gitu ya. Oke, mungkin itu cukup itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini. Jika kalian belum paham dan ingin bertanya, silakan kalian tanyakan di Google Classroom atau di YouTube ini, atau juga bisa WA ke Ibu. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini tentang sel elektrolisis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.